warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Nuri Marfuah SPDI dengan NIM 21121296 merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2021 di IAIN Bukit Tinggi tahap 2. Hari ini Senin tanggal 29 November 2021 bertempat di SMP Negeri 44 Pekanbaru pada pukul 8:10 akan mempraktikkan kegiatan uji kinerja dengan tema sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dengan subtema sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah tarawih. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ini selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini. Dan jangan lupa bagi anak-anak ini semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengamalkan 5M. M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga, anak-anak ini jangan sampai lalai untuk menerapkan 5M karena berkaitan dengan kesehatan anak-anak ini dan keluarga yang ada di rumah. Baik anak-anak ini semuanya, silahkan cek di bawah mejanya, ada tidak sampahnya? Kalau masih ada sampah, silahkan buang keluar. Sepertinya sudah rapi, sudah bersih ya. Anak-anak ini juga sudah dalam keadaan yang rapi, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik semuanya. Nah, baik anak-anak ini semuanya, kami akan mengecek kehadiran kita hari ini melalui Google Form. Silahkan buka HP-nya. Oke, absennya sudah diisi ya. Baik anak-anak ini semuanya, ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh anak-anak ini dalam kegiatan pembelajaran kita. Aturan yang pertama, HP dipakai untuk kegiatan pembelajaran selama pembelajaran kita ini. Bagi siapa saja yang menggunakan HP untuk kegiatan selain belajar, maka akan ditangkap ya. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran kita ini, maksimal yang boleh izin ke toilet hanya 2 orang saja. Kemudian yang ketiga, baik Fajri, silakan siapkan kelas kita hari ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak ibu sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia dan juga bangga terhadap perjuangan para pejuang di medan perang di masa yang lalu, mari sama-sama kita nyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak kami berdiri semua. Agar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membacakan Quran surah Al-Qadr. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
tahu nih bagaimana sih kemampuan anak-anak Umi dalam mengingat materi kita di minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat apa sih materi kita di minggu yang lalu? Cindy, silakan. Bersyukur, sahih, tilawah. Oke, tepuk tangan dong buat Cindy. Anak-anak Umi, jika seandainya kita nih juara 1, sujud sunnah apa sih yang dianjurkan untuk dilakukan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Gila. Sujud syukur. Tepuk tangan buat Gila. Kemudian, bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Siapa yang tahu? Irwan? Oke, tepuk tangan buat Irwan. Anak-anak Umi, di minggu yang lalu Umi sudah pesan sama anak-anak Umi semuanya untuk membaca materi kita hari ini. Siapa sih yang tahu apa materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Irwan? Sholat sunnah. Tepuk tangan buat Irwan. Pertanyaan selanjutnya, apa nama sholat yang dilakukan di tengah lapangan luas, dilakukan secara berjamaah setelah bulan Ramadan? Siapa? Oke, Meli silakan. Sholat Idul Fitri. Tepuk tangan buat Meli. Bagaimana sih cara kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri? Siapa yang tahu? Pak Jri silakan. Dilaksanakan dengan 2 rakaat, pertama dengan takbir, kedua dengan takbir. Oke, tepuk tangan. Anak-anak Umi pernah tidak melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri? Pernah. Di mana biasanya sholat Idul Fitri ya? Di masjid. Ada juga yang mana lagi? Belakangan. Ketika hari itu ditunggu-tunggu nggak bagi semua umat Islam? Karena pada saat itu kita bisa merayakan apa namanya? Lebaran. Senang nggak pas lagi Lebaran? Senangnya kenapa? Dapat THR ya? Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Kompetensi dasar yang pertama, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua adalah mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan juga sholat munfarid. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, setelah menyaksikan tayangan PowerPoint, anak-anak Umi bisa menguraikan pengertian tentang sholat sunnah Idul Fitri, sholat tahiyatul masjid, dan juga sholat tarawih dengan bahasa sendiri. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan PowerPoint, anak-anak Umi bisa memerinci waktu pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri, tahiyatul masjid, dan juga tarawih. Kegiatan pembelajaran kita kali ini ada penilaian hasil belajar yang akan Umi ambil, yaitu terdiri dari 3 aspek: aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk aspek sikap, Umi akan mengambil nilai dari observasi kegiatan kerja kelompok melalui lembar observasi kegiatan kerja kelompok. Kemudian yang kedua, aspek pengetahuan. Secara tertulis, Umi akan bagikan soal evaluasi objektif melalui Google Form. Yang ketiga, aspek keterampilan. Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, materi yang kita pelajari kali ini sangat penting. Di dalam sebuah buku karya Muhammad Ajin LCMH menerangkan tentang 7 keutamaan sholat sunnah yang ditulisnya dalam buku klasifikasi sholat sunnah dan keutamaannya. Apa aja sih 7 keutamaannya? Kalau kita sholat sunnah, maka keutamaannya antara lain yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menutupi kekurangan di dalam sholat fardu. Yang ketiga, mustajab dan sujud itu dosanya akan berguguran. Begitu banyak manfaat yang kita peroleh berdasarkan sholat sunnah yang kita lakukan. Oleh sebab itu anak-anak Umi jangan sampai kelewatan ya untuk melaksanakan sholat sunnah. Marilah bersama-sama kita mempelajari materi ini agar kita memperoleh keutamaan di dalam sholat sunnah. Sampai di sana paham ya? Anak-anak Umi yang Umi sayangi karena Allah, ada kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui pada tahapan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak Umi akan mengamati tayangan video.
pertanyaan-pertanyaan sebagai identifikasi permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Yang ketiga, mendiskusikan LKPD dan tayangan video bersama kelompoknya serta membuat PowerPoint. Yang keempat, Umi juga pengen tahu nih bagaimana pengetahuan anak-anak Umi mengenai materi kita hari ini, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat Idul Fitri, dan sholat sunat tarawih. Akan Umi bagikan di Google Form. Oke, sudah selesai ya anak-anak Umi semuanya. Ini adalah hasil dari pretest anak-anak Umi. Irwan 40, Rio 40, Apri 60, Agus 80, Bintang 60, Dea 20. Wah, banyak nih masih di bawah KKN. Paling tinggi cuma 80. Jadi Umi berharap melalui pemahaman materi kita hari ini, semoga kita bisa memperbaiki nilai kita sendiri menjadi lebih baik lagi ke depan. Semangat ya anak-anak Umi ya. Anak-anak Umi sekalian, pada tahapan kegiatan pembelajaran kita yang pertama tadi yaitu menyaksikan tayangan video. Silakan perhatikan video ini, tapi tidak hanya ditonton ya. Anak-anak Umi identifikasi dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai problem atau masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Silakan perhatikan video berikut ini. Setahu anak itu ada tahiyat awal dan tahiyat akhir, itu pun dalam sholat. Mana ada tahiyat masjid? Bercanda tuh. Jadi anda belum tahu ya? Anak-anak Umi tadi sudah melihat bagaimana tayangan video mengenai permasalahan sholat sunnah yang terjadi di sekeliling kita. Nah, anak-anak Umi tugasnya apa tadi? Mengidentifikasi video tersebut dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Umi akan menginventarisir apa aja sih pertanyaan dari anak-anak ini. Siapa yang mau bertanya berdasarkan video yang tadi Umi tayangkan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kapan waktu yang tepat melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya? Oke, baik. Ya, Pri, silakan. Apakah benar cara pelaksanaan sholat tarawih yang dilakukan cepat-cepat oleh para jamaah? Oke, baik. Boleh nggak sih cepat-cepat ya? Kalau seperti itu. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira? Bilangan rakaat antara masjid satu dengan yang lain. Beda-beda ya, Wan ya? Oke, baik. Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Kira-kira anak-anak Umi ada nggak yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-temannya? Pertanyaan dari Bintang? Ketika kita baru memasuki masjid. Kapan sih waktu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya Bintang ya? Kemudian jawabannya adalah ketika kita memasuki masjid. Tepuk tangan buat Cindy. Ibu silakan. Ya, karena sholat adalah pertanyaan yang jujur dan matematika. Iya benar. Tepuk tangan dong buat Agus. Sholat kita harus dilakukan dengan khusyuk dan juga tenang. Kemudian pertanyaan anak-anak Umi mengenai materi kita hari ini. Berikut akan Umi sampaikan mengenai jurnal ilmiah Al-Mu'asyirah karya Burhanuddin Agani mengenai pemahaman hadis seputar sholat tarawih di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dibuat oleh mahasiswa UIN Harahiri Banda Aceh pada Juli 2016. Apa isi dari jurnal penelitian ilmiahnya? Di dalamnya menceritakan tentang pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai sholat tarawih. Apa katanya? Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini bukanlah aliran di Indonesia, tetapi ia merupakan organisasi besar yang ada di Indonesia, organisasi Muslim, membahas mengenai sholat tarawih. Kalangan Muhammadiyah mengatakan dan melaksanakan kegiatan sholat tarawih dengan 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Berapa jumlahnya? 11 rakaat. Kemudian di kalangan Nahdlatul Ulama melaksanakan sholat
dengan yang lain. Tetapi Rasulullah pesan, jika ada perbedaan di antara umatku, itu adalah sebuah rahmat. Apa arti rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya benar. Dari kalangan Muhammadiyah mengambil pola ibadah sholat tarawih pada masa Nabi Muhammad. Sedangkan Nahdlatul Ulama yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat ditambah dengan 3 witir mengambil pelaksanaan sholat tarawih pada masa Umar bin Khattab. Yang salah itu apa? Yang tidak sholat tarawih. Sampai sana anak-anak bisa paham? Sholli sunnatal Idul Fitri Rakatain takbir Islati Mahamillah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Allahu Akbar. Allahumma salli Sholli sunnatal tarawih rakaatain mustaqbilal qiblati ara'an imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak Umi yang soleh dan solehah, pelaksanaan sholat sunnah ini merupakan ciri bagi orang yang bertawakal dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, satu-satunya hal yang kita harapkan dari Allah itu apa? Ridho dari Allah. Mulai saat ini anak-anak Umi mulai menghayati bahwa sholat yang kita lakukan itu bukanlah hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja, tetapi di balik itu semua kita ingat, apakah Allah yang butuh kita atau kita yang butuh sama Allah? Kita yang butuh sama Allah. Oleh sebab itu melalui sholat sunnah ini kita berharap Allah selalu meridhoi kita agar hati kita tenang, hidup kita bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Anak-anak Umi, semangat ya. Kegiatan selanjutnya anak-anak Umi adalah mengerjakan LKPD yang akan membagikan di kelompoknya masing-masing. Umi akan menjelaskan apa aja sih item yang ada di dalam LKPD. Anak-anak Umi yang pertama wajib baca apa aja kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya anak-anak Umi bisa melihat materi dan juga alat dan bahan yang bisa dipakai. Kemudian anak-anak Umi akan Umi sajikan 3 buah gambar. Anak-anak Umi identifikasi itu gambar apa sih? Kemudian di belakangnya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini adalah sumber YouTube-nya jika ingin mencari materinya lebih dalam lagi.
yang sedang dilakukan oleh jamaah pada gambar 1, 2, dan 3. 2. Sholat tergelincir pada tanggal 1 Syawal. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama, dimulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat lainnya. Yang kedua, bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram dan dengan melafazkan kalimat takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma firli warhamni. Yang ketiga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang berjalan ketika memasuki masjid. Rukun sunnah. Tata cara pelaksanaan. 1. Membaca niat sholat tahiyatul masjid. Ada yang mau bertanya? Oke, Rio yang mau menanggapi silakan Rio. Bagaimana dengan orang yang sudah mau sholat Yang lain datang ke masjid, cuma udah terlanjur duduk di masjid ya? Oke, silakan jawab. Bagaimana? Ada yang bisa? Oke, Irwan silakan. Sholatnya sah. Kalau saya di masjidnya sah. Nomor 2. Saya kami mengusulkan ambil buku kami. Jadi saudara gambar membaca dengan sholat tarawih adalah sholat sunnah terkadang selama bulan membaca niat sholat tarawih. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Oke, dengar ya tadi ya, kelompok 3 ya. Kelompok 1 tadi bertanya, bagaimana cara melakukan sholat sunat tarawih yang 8 rakaat dan juga yang 20 rakaat? Saya akan menjawab tanya yang bilang dari kelompok 1. Laksanakan dengan 22 rakaat atau 4 rakaat sampai selesai. Bagaimana dengan pikiran kelompok 1? Sudah paham? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Demikian tadi diskusi yang dilakukan oleh anak-anak Bumi sekalian. Wah, luar biasa sekali ya presentasi yang dilakukan oleh anak-anak Bumi. Tepuk tangan dong buat kita. Anak Bumi yang disayangi karena Allah. Marilah kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah sholat fardu yang kita laksanakan itu tidak pernah kita meninggalkannya? Apakah sholat yang kita lakukan sudah dilakukan secara benar dan sempurna? Coba kita bercermin lagi pada sholat kita. Apakah sholat yang kita lakukan sudah benar atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Setahu Umi, satu-satunya orang yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan juga tenang itu hanya satu orang. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampukah kita meniru sholat beliau? Diusahakan terus ya saya. Anak-anak sekalian yang Allah sayangi karena Allah. Bagaimana kalau seandainya sholat yang kita lakukan ternyata dianggap tidak sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menutupinya dengan melaksanakan sholat sunnah. Dengan melaksanakan sholat sunnah, kita mendekatkan diri kepada Allah dan menyempurnakan ibadah kita. Oleh sebab itu anak bumi semuanya, melalui kegiatan introspeksi diri ini, tandanya kita dianjurkan untuk memperbaiki diri. Keluar dari zona nyaman, berusaha menjadi lebih baik lagi, bertekad untuk merubah diri menjadi lebih baik setiap hari. Jangan pernah ada kata menyerah dan putus asa dalam merubah diri kita. Kenapa nak? Karena yang mampu merubah nasib seseorang itu hanyalah orang tersebut dengan hanya 1 usaha, 2 doa. Ingat nak, hari kemarin adalah sejarah, hari ini adalah pengharapan, dan hari esok adalah misteri. Oke anak Umi, paham ya sampai di sana? Anak Umi yang disayangi karena Allah. Apa sih relevansi materi kita dengan kehidupan nyata? Sholat Idul Fitri.
Di dalam sholat Idul Fitri itu terkandung nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, di mana ukhuwah Islamiyah hanya bisa terjadi dengan adanya silaturahmi. Di era cybernetik seperti saat ini, semakin tingginya mobilisasi umat muslim di era teknologi yang semakin pesat perkembangannya seperti saat ini, namun di satu sisi menurunkan intensitas silaturahmi antar sesama muslim. Contohnya apa yang terjadi pada saat ini? Kalau pertemuan itu lebih kemana? Lebih banyak yang Zoom. Ada lagi kalau ngobrol sama teman pakai apa? Pakai HP, ngobrolnya pakai WA. Seperti itu gak anak-anak Umi? Akhirnya menurunkan daya silaturahmi antar sesama muslim. Melalui sholat Idul Fitri yang disyariatkan oleh Allah, dilakukan di tengah lapangan luas, dilakukan secara berjamaah, memungkinkan antara satu muslim dan muslim lainnya bertemu satu dengan yang lain dan meningkatkan rasa silaturahmi. Kemudian yang kedua, apa sih relevansi materi kita dengan sholat tahiyatul masjid? Kalau kita masuk nih ke rumah orang, apa sih yang harus kita lakukan? Ucap salam dulu, jangan lupa ketuk pintu. Kalau diperbolehkan masuk, baru kita boleh masuk. Itu ada kita menghormati orang yang memiliki rumah. Begitu juga ketika kita masuk ke rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Di masjid. Bagaimana cara kita menghormati Allah sebagai yang memiliki masjid? Sholat tahiyatul masjid. Jadi arti dari tahiyatul masjid adalah sholat untuk menghormati masjid sebagai rumahnya Allah. Kalau dengan sesama manusia saja kita dianjurkan untuk saling menghormati, apalagi dengan sang pencipta. Yang ketiga, apa relevansi sholat tarawih dengan kehidupan nyata? Anak-anak ini, di dalam 1 tahun kalender Hijriah, bulan Ramadan itu terjadinya berapa kali? 1 kali dalam 1 tahun. Berapa lama? 1 bulan atau 30 hari. Jadi anak-anak ini di dalam sholat tarawih juga hampir sama seperti sholat Idul Fitri. Terkandung di dalamnya nilai-nilai silaturahmi. Waktu malam bulan Ramadan, anak-anak ini sholatnya di mana? Di masjid. Ketemu nggak sama sesama saudara, sesama muslim? Ketemu. Akhirnya apa? Terjalinlah persaudaraan dan rasa persatuan yang kuat antar sesama muslim. Sampai di situ anak-anak ini paham? Paham. Anak-anak ini, tadi anak-anak ini sudah mencari data, mengolah data, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi. Sekarang Umi akan menampilkan video verifikasi atas kebenaran data yang dicari oleh anak-anak Umi. Udah benar belum ya data yang dicari sama anak-anak ini? Silakan perhatikan video verifikasi dari Umi berikut ini. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Mari kita belajar sholat Idul Fitri bersama. Allahu Akbar. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa kita. Baik anak-anak Umi, tadi di awal Umi ada suruh anak-anak untuk mengidentifikasi video yang berisi tentang problem atau permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Umi akan bahas, karena kita sudah membahasnya materi dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, dari Bintang ya. Kapan waktu yang tepat melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Bintang sudah tahu kapan? Kapan Bintang? Ketika? Iya betul, ketika ada memasuki masjid. Kemudian yang kedua, dari Apri. Apakah benar tata cara pelaksanaan sholat tarawih yang dilakukan para jemaah dengan cepat-cepat ya Apri? Bagaimana jawabannya Apri? Boleh ya kita kayak seperti itu? Tidak boleh karena kita sholat harus khusyuk. Iya betul sekali. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan dari Irwan. Mengapa ada perbedaan evaluasi dengan link berikut ini? Silahkan cek WA grupnya. Umi akan bagikan linknya di WA group.
Meli 100, Cindy 80, Dea 100, Rata 100, minimal itu 80 pas di atas KKM. Luar biasa, tepuk tangan buat kita dong. Anak-anak ini udah kelihatannya pada ngantuk nih. Yuk kita ice breaking dulu ya, silakan berdiri. Tahap selanjutnya adalah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita hari ini, yaitu sholat Idul Fitri? Siapa yang bisa? Apri, silakan. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya dimulai dari terbit hingga tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Biasa, betul sekali. Tepuk tangan buat Apri. Kita dan ke masjid merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika memasuki masjid untuk menghormati Baitullah sebagai rumah Allah. Hukumnya sunnah. Tata caranya berniat, lalu bergerak ikhram, membaca doa istiftah, membaca atahiyah dan seterusnya sampai habis. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Dea. Terakhir, siapa yang mau menyimpulkan mengenai sholat tarawih? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dinta, silahkan Dinta. Pengertian sholat tarawih adalah sholat tarawih yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Alhamdulillah pada kegiatan postes luar biasa nih anak-anak pemimpin. Tepuk tangan dong buat kita. Nilainya rata-rata 100 ya, 100. Wah, luar biasa. Berarti pretest tadi nilainya masih rendah, sekarang sudah bisa meningkat. Berarti alhamdulillah anak-anak ini sudah memahami dan mengerti materi kita hari ini. Siapa yang mau memberikan komentar mengenai kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi? Baik. Dapat banyak wawasan yang manfaat. Alhamdulillah, semoga semuanya anak-anak Umi juga merasakan hal yang sama. Terima kasih Pak. Apa sih tindak lanjut bagi anak-anak Umi mengenai materi kita hari ini? Anak-anak Umi membuat esai singkat mengenai pelaksanaan sholat tahiyatul masjid yang dilaksanakan oleh anak-anak Umi sendiri di masjidnya masing-masing. Setelah itu dipraktekkan kegiatan tahiyatul masjidnya dan dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa bagi anak-anak Umi di rumah mempelajari materi kita untuk minggu depan, yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63, Quran Surah Al-Isra ayat 27 mengenai mendapati, hemat dan juga sederhana, agar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari esok dengan lebih baik lagi. Anak-anak Umi jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari agar kita selamat dan keluarga kita juga selamat. Baik anak-anak Umi tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa doa. Silakan Fadri pimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Umi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan praktik uji kinerja PPG PAI dalam jabatan 2021 di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Semoga sehat selalu. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.